Shalom Jemaat GBK Kuningan. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat semuanya. Semua sehat semua. Semua sehat selalu. Iya, absen dulu. Oke, pasukan Youth cuma ada Youth. Ada Yoki, Bewok, Pica. Oke, Jeremy, Chris, Mas Eva. Oke, sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita atur posisi kita dulu, gimana nyaman, enak. Terus kita fokuskan diri kita, biar ibadah ini biar belajar lancar, biar semuanya kondusif, pastikan sinyalnya ada, kotanya ada lengkap. Oke, yang belum sarapan, ntar aja sarapannya. Yang udah, untung saya udah. Oke, kita mulai ibadahnya kita. Sebelumnya kita berdoa sebentar. Nah, kita tutup mata kita. Ya Bapak, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan bagi kami untuk ibadah online hari ini. Kami rindu juga ya Tuhan untuk ibadah offline, biar kiranya Engkau memberkati kami, memberkati gereja kami, agar kami boleh kembali bertemu tatap muka ya Tuhan dengan nyanyinya. Biar kesehatan, biar perlindungan, biarlah kasih-Mu, terus ada kehidupan kami, biar kami juga ya Tuhan akan ibadah saat ini, biar kami fokus dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, yang bila Roh Kudus itu mengalir Tuhan di rumah-rumah, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Terima kasih Bapa, Engkau lancarkan segala yang ada, baik itu sinyal, dan itu juga kota, baik itu juga multimedia, ataupun juga suasana lingkungan sekitar Tuhan, bila Engkau berkenan, menutup bungkus ini semua dalam darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan kami mau ibadah. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita ibadah, ada hal yang harus perhatikan. Ini adalah minggu pertama, jadi kita harus siapkan pejaman kudus, roti, dan anggur. Sudah disiapkan, nanti setelah selesai khotbah, nanti kita bisa persiapkan, atau sebelum khotbah kita sudah persiapkan. Dan terus ikuti sampai akhir, sampai pengumuman. Kita akan berikan apresiasi untuk yang ulang tahun, ataupun juga kita akan dengar pengumuman untuk yang minggu berikutnya. Sebelumnya kita ibadah, kita bacakan Mazmur 91. Mari kita bisa mulai sekarang. Silakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau masuk lebih intim lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan yang terbaik di hadapan Tuhan hari ini. Biar kita mau merasakan hadirat Tuhan turun atas setiap puji-pujian penyembahan yang kita naikkan. Oh Bapa, Himalaya Sani. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya seberapapun kami yang ada hari ini Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau disenangkan atas puji-pujian kami, atas penyembahan kami. Kami membangun misbah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Engkau juga hadir bertahta di antara kami Tuhan. Terbungkus kami Tuhan dalam ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan mencengkram kami Tuhan lebih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh kau sungguh indah, hanya Engkau Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengertianku, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu Tuhan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, dengan sungguh katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri sembah Dia.
Siapa mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berbahasa roh. Ora basikara la basikara la basikara la bara la bara la bara la bara la bara la bayara la ya sikiri Kora bara la 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 basikiri la bara 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 Ora bapata kara la basikara la basikara la basando Kuriara la bara 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 Mari yang di rumah-rumah aktifkan rohmu berbahasa roh semua. Ora bara 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 bara. Uriara laba sikera laba sandu. Hura baba bata kara laba si. Terima kasih Tuhan, kami bisa memasuki Tuhan Yesus minggu pertama dari bulan Juni ini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami bisa masuk di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Di bulan yang baru ya Tuhan.
Terima kasih kami bisa beribadat Tuhan. Karena di dalam ibadah ada persekutuan dengan Roh-Mu. Ada kekuatan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya di dalam ibadah online ini, saat ini Tuhan, kasih-Mu bekerja Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Hadirat-Mu turun atas kami yang di rumah-rumah ya Tuhan. Kami percaya ketika kuasa-Mu, kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus dinyatakan atas kami, maka kami yang lemah, yang sakit, yang sedang ibadah ini dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilawat Tuhan ya Tuhan. Kau percaya Tuhan Yesus tidak ada yang dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya juga kami mau bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa kami yang kami kasihi, kami sayangi, yaitu Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Kami bawa ke hadapan Bapa di surga Tuhan. Karena Indonesia memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Indonesia sedang ada dalam masa-masa yang sulit Tuhan. Ada di dalam tekanan Tuhan. Baik oleh COVID Tuhan, baik oleh krisis ekonomi. Maupun yang terbaru Tuhan saat ini Tuhan. Dari BMKG Tuhan, ada goncangan Tuhan, ada gempa ya Tuhan, ada tsunami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami minta Tuhan belas kasih-Mu Tuhan turun atas bangsa kami. Ampuni Indonesia, ampuni Indonesia, ampuni Indonesia Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu Tuhan. Luputkan Indonesia dari semuanya itu Tuhan. Luputkan Indonesia dari mara petaka, dari mara bahaya ya Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu ya Tuhan turun atas Indonesia. Sayangi bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Bersihkan Indonesia dari COVID-19 Tuhan. Berkati ekonomi Indonesia. Kuatkan kembali ya Tuhan. Lindungi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa orang kudus-Mu Tuhan yang menjaga Indonesia, sehingga Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap makmur ya Tuhan. Indonesia Tuhan diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa kami untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Tuhan berkati ya Tuhan Jakarta Tuhan. Berkati Jakarta ya Tuhan. Kota kami ini Tuhan. Bersihkan dari COVID-19 Tuhan. Bersihkan dari COVID-19, dari penyakit sampar ya Tuhan. Berkati kota kami Jakarta Tuhan. Menjadi kota yang indah Tuhan. Kota yang maju ya Tuhan. Kota yang makmur Tuhan. Kami berdoa supaya penduduknya Tuhan mencintai keadilan. Penduduknya Tuhan, orang-orang benar. Pemerintahnya ditaruh hati yang takut akan Tuhan, yang melakukan ketetapan-ketetapan Bapa di surga dan melakukannya Tuhan Yesus untuk penduduk kota Jakarta ini Tuhan, sehingga kota kami Tuhan benar-benar Tuhan diberkati oleh kasih-Mu, oleh terang-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu turun Tuhan Yesus atas seluruh penduduk kota Jakarta Tuhan. Tuhan melindungi kota kami Tuhan dari mara petaka, dari mara bahaya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan untuk daerah Karet Kuningan, tempat di mana gereja Tuhan berdiri di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat ya Tuhan atas daerah ini Tuhan, karena kami percaya daerah ini pun Engkau cintai Tuhan. Daerah ini Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami katakan Karet Kuningan menuai jiwa-jiwa dituai bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun. Api Pentakosta ketiga turun atas Karet Kuningan yang membebaskan Karet Kuningan dari kuasa kegelapan, dari COVID-19, dari kemiskinan, dari penyakit, dari kutuk ya Tuhan. Saya percaya Tuhan daerah Karet Kuningan Tuhan Yesus diberkati Tuhan Yesus, disayangi Tuhan Yesus penduduknya ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan untuk pemimpin rohani kami, untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan hati seorang Bapa
hatimu ya Tuhan ada pada hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pemimpin rohani yang luar biasa, yang dahsyat ya Tuhan. Dan saat ini Kau sedang pakai, Kau sedang tinggikan Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai menjadi messenger Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, untuk mewartakan Tuhan Yesus Pentakosta ketiga. Ketika hamba-Mu ya Tuhan, Kau perintahkan Tuhan Yesus untuk mewartakan hal ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi, Engkau yang meneguhkan dengan tanda heran dan mujizat, dan karya-Mu akan nyata ya Tuhan. Karya Roh Kudus akan nyata ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu ini Tuhan, api Pentakosta ketika akan menyebar di seluruh dunia ini ya Tuhan, di bangsa-bangsa, di seluruh benua-benua, di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau sedang kobarkan melalui hamba-Mu pemimpin rohani kami yang Kau urapi dengan kuasa ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Karayon satu hamba-Mu, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Bawa Rayon 1A di dalam kemenangan demi kemenangan. Bawa Rayon 1A di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa Rayon 1A Tuhan masuk dalam gerbang kemuliaan yang lebih besar lagi Tuhan. Bawa Rayon 1A Tuhan masuk dalam penuhan jiwa yang terbesar, yang terakhir ya Tuhan. Bawa Rayon 1A Tuhan Yesus di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk gembala kami kasih gembala GBK Kuningan hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Rio Eliezer ya Tuhan. Tuhan sudah memilih. Tuhan akan memperlengkapi hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan sayap Raja Wali ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh terbang di atas badai Tuhan. Kau berikan urapan yang baru Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan ilahi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan supaya kuat kakinya ya Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Tuhan kami percaya di bawah kepemimpinan hamba-Mu Tuhan. GBK Kuningan diberkati Tuhan. Penuh kemuliaan, penuh kejayaan, penuh kemasyuran Tuhan. Ya percaya Tuhan Yesus terjadi terobosan, terjadi breakthrough ya Tuhan. Terjadi ledakan kuasa yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga GBK Kuningan Tuhan menuai jiwa yang terbesar, yang terakhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk gembalaku. Tuhan berkati Tuhan Yesus supaya rumah-rumah juga boleh ada kuliah Tuhan. Seperti kisah para rasul, seperti jemaat pertama Tuhan. Berkumpul di rumah-rumah Tuhan. Demikianlah Tuhan di akhir zaman di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kul-kul boleh ada di rumah-rumah ya Tuhan. Dikuatkan ya Tuhan rumah tangga demi rumah tangga. Berkati Tuhan gembala-gembalaku. Pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk jemaat GBK Kuningan Tuhan. Saat ini Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Agar bertumbuh, berbuah ya Tuhan. Berbuah dengan lebat ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang terikat dibebaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Jemaat GBK Kuningan adalah jemaat yang Tuhan kasihi Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tetap sukacita, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, ya, kita tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita mau terus mengucap syukur. Amin. Yang mau mengucap syukur boleh lambaikan tangannya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Semua kita yang mengalami kemenangan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Haleluya. Yang hatinya bersyukur kepada Tuhan, mari lagi bersyukur. Tinggikan Tuhan, katakan haleluya. Yes, Jesus. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Tentang katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semua berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Yes. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, so itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Angkat padamu, angkat tanganmu Bapak Ibu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tanganmu, katakan yes. Padamu mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes. Angkat padamu,
Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam, serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua,
ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami bisa berkumpul, kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu atas setiap kami. Tuhan berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar setiap firman yang ditaburkan pagi siang hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghibur buat setiap umat-Mu di tempat ini. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar yang keluar dari mulut hamba-Mu ini merupakan kebenaran yang akan bisa menguatkan setiap umat-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ada atas kami. Kami bebaskan, Roh Kudus berbicara dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap kita semua tetap sehat, tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan tentang bertanggung jawab sebagai anak Allah. Katakan sama saya, bertanggung jawab
sebagai anak Allah. Ya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di Matius 25 ayat yang 21. Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita semua diangkat menjadi anak-anaknya. Katakan anak-anaknya. Dan setelah kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita mendapatkan kuasa untuk menjalankan tugas sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah kita mempunyai misi atau tugas untuk menyelesaikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, apa yang Tuhan Yesus sudah mulai di dunia ini. Untuk itu kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus, yaitu roh yang diberikan Tuhan pada kita, yang menyertai hidup kita sampai saat ini, sehingga kita bisa menjadi satu tubuh Kristus yang dapat dipakai untuk memenuhi, menyelesaikan tujuan dan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan ini seringkali sebagai tubuh Kristus, kita seringkali tidak produktif. Banyak di antara kita yang tidak taat ataupun malas. Ketika kita berada dalam posisi yang nyaman, comfort zone, kita menjadi malas bayar harga. Mereka menolak bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, kita tahu ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, maka ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita berikan, ada persembahan yang kita berikan agar kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Nah, berdasarkan dengan itu, maka Tuhan pun tidak memaksa setiap umatnya. Tuhan membiarkan kita atau membiarkan umatnya untuk memilih sesuai dengan pilihannya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya, yaitu kasih karunia, keselamatan yang dilakukan di atas kayu salib buat Bapak, Ibu, dan juga buat saya. Untuk itu, setiap orang yang sudah menerima keselamatan, lahir baru dalam iman percaya mereka, tetapi tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hal, contohnya, kekudusan dan ketaatan terhadap Tuhan, yang mana itu semua adalah merupakan proses agar kita bisa semakin hari, bisa semakin intim, semakin dekat, sehingga kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Mereka akan dikatakan menjadi orang-orang Kristen yang kerdil dan yang tidak berbuah. Tetapi anehnya, justru orang-orang yang seperti ini, justru malah akan balik menyalahkan Tuhan. Seperti hamba yang menerima 1 talenta. Kalau kita baca di dalam ayat berikutnya di Matius 25 ayat 24 sampai 25 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu sama-sama bagaimana cerita dari ketiga orang yang diberikan talenta oleh tuannya. Ya, yang satu diberikan 5 talenta, yang satu diberikan 3 talenta, yang satu diberikan 1 talenta. Yang 5 talenta mengembangkan talentanya sehingga bisa menghasilkan 10 talenta. Yang 3 melakukan bagiannya dan bisa menghasilkan 6 talenta. Sehingga tapi yang satu, dia tidak mengembangkan talentanya, tetapi dia menguburkannya. Ya, dan kalau kita baca ayat selanjutnya, maka kita akan tahu bagaimana tuannya ketika datang, tuannya tersebut menjadi sangat marah dan akhirnya menjatuhkan hukuman atas hamba yang diberi 1 talenta tersebut. Ya, ketika tuannya datang, dia meminta, bertanya kepada hambanya tersebut,
apa yang sudah dilakukan terhadap talenta yang diberikan. Tetapi hambanya tersebut berkata bahwa, Tuhan, engkau sangat kejam. Engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur dan memungut dari tempat di mana engkau tidak menanam. Ya, berdasarkan itu, maka dia tidak mengembangkan talentanya, tetapi dia malah mengubur talenta tersebut. Sehingga ketika tuannya datang, dia tidak memberikan buah atau hasil dari talenta yang sudah diberikannya. Untuk itu, Bapak Ibu, ketika tuannya datang, tuannya tersebut bertanya, dan akhirnya tuan tersebut marah karena pembicaraan atau apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Sehingga akhirnya dia menghukum. Bapak Ibu, tidak seharusnya orang tersebut atau orang yang dikasih satu talenta tersebut marah kepada tuannya. Sama juga seperti kondisi atau keadaan kita. Tidak seharusnya kita marah, tidak seharusnya kita kecewa terhadap Tuhan atas kegagalan akibat menolak atau meremehkan untuk bekerja sama dengan Tuhan atau Roh Kudus. Ketika kita, anak-anak Tuhan, menolak untuk bekerja sama dengan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami pertumbuhan akar iman, sehingga yang dapat mencapai kedalaman yang dibutuhkan agar mereka bisa menghasilkan buah. Kita tahu bagaimana sebuah tanaman itu, benih ketika ditabur, dia harus berakar secara mendalam untuk bisa menopang batangnya dan akhirnya menumbuhkan cabang-cabang, ranting-ranting, dan akhirnya pohon tersebut bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau yang terjadi akarnya tidak kuat, maka pertumbuhannya tidak akan menjadi sempurna, tidak akan maksimal. Cabang-cabangnya, daun-daunnya tidak menjadi maksimal, sehingga akan lama untuk bisa menghasilkan buah, atau bahkan pohon tersebut menjadi mandul, tidak menghasilkan buahnya. Setiap anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan dari Tuhan. Ketika kita sudah diberi talenta, contoh, kita diberikan suara yang bagus, maka kita mempergunakan suara kita tersebut untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita diberikan tubuh yang sehat, maka pakailah tubuh yang diberikan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita diberkati secara finansial, maka kembalikanlah finansial tersebut untuk memuliakan nama Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai berhenti atau mogok di tengah jalan, sehingga pertumbuhan rohanimu menjadi terhambat. Seringkali kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang ngambek, atau seseorang yang menaikkan ego atau yang minta diperhatikan. Tapi biarlah setiap kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, siapa yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Ya, kita mau sama-sama menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau sama-sama bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita dimanapun kita ditempatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggung jawab kita untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu yang seperti Tuhan sudah perintahkan atas setiap kita, umatnya yang sudah dipilihnya. Banyak cara agar kita bisa melakukan perintah tersebut, melalui perilaku kita, perkataan kita, kesempatan kita untuk menginjil atau memperkenalkan kebenaran itu, baik secara verbal maupun secara perbuatan kita, ya, melalui hidup kita. Jadikanlah dirimu menjadi suratan yang terbuka, sehingga setiap orang yang melihat kita itu boleh mendapati ada Kristus di dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Jika kita meremehkan atau tidak menjalankan tanggung jawab tersebut, maka talenta yang sudah diberikan akan diambil kembali dan akan ada penghukuman yang kita terima atas akibat dari ketidaktaatan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, siang hari ini saya ajak kita semua kembali mau menyadari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan
apapun yang sudah Tuhan percayakan kepadamu. Engkau yang bekerja, mari bekerjalah seperti engkau melayani Tuhan. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan jujur, ya, sehingga kita orang atau atasan kita melihat prestasi kita dan kita boleh dinaikkan posisi atau jabatan kita berdasarkan prestasi yang kita lakukan tersebut. Ataupun yang masih bersekolah, kalian yang masih bersekolah, lakukan tugas kalian, tanggung jawab kalian, yaitu belajar, dan belajar, sehingga boleh menghasilkan prestasi di pelajaran, di sekolahnya, sehingga engkau boleh kedapatan sebagai terang di kelas ataupun di sekolahmu. Dan engkau yang sudah dipercayakan sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari secara tulus engkau bekerja, melayani pekerjaan Tuhan dengan sebaik-baiknya, seperti engkau melayani Tuhanmu sendiri. Berikanlah yang terbaik. Jangan memberikan yang asal-asalan. Jangan justru minta diperhatikan. Jangan justru kita berjalan maunya sendiri. Atau, sudah. Karena pandemi ini, maka saya udah tidak datang ke gereja, maka saya bebas melakukan apa yang saya mau. Hari Minggu tidak beribadah, hari-hari biasa tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga ucapan kita, tidak menjaga pikiran kita. Itu semua adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Selesaikanlah atau tuntaskanlah tanggung jawabmu sampai Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus, datang sebagai mempelai. Dan ketika mempelai pria itu datang dan memandang kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita semua mau diundang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Siapa yang mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba? Ya, kita semua mau masuk dalam perjamuan kawin dengan anak domba, dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa, yang sudah diperlengkapi, mari kita jalani kehidupan kita ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan sekali-sekali meremehkan atau menyepelekan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Entah itu engkau dalam kapasitasmu bekerja di sebuah perusahaan, engkau yang masih bersekolah, engkau yang berusaha, engkau yang menjadi pelayan Tuhan. Lakukanlah semua bagianmu di dalam Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Sehingga apa yang engkau lakukan akan dibuat berhasil. Apa yang engkau jalankan dibuat Allah menjadi beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar siang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami untuk menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab atas kuasa, atas Roh Kudus yang sudah Engkau berikan atas setiap kami. Tuhan, Engkau yang mengajar kami, memimpin kami, menyertai kami, agar kami di dalam kehidupan ini boleh menjalankan tugas kami sebagai anak-anak Allah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami boleh mengembangkan setiap talenta yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, agar kami bisa mengembangkannya dan kami bisa melakukan yang terbaik, sehingga talenta itu boleh kami kembangkan dan kami beroleh buah atas setiap apa yang kami lakukan melalui talenta yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran siang hari ini Tuhan. Ajar kami tetap terus untuk percaya, tetap terus untuk taat di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan bersatu dalam tubuh dan darah Kristus. Saatnya kami mau mempercayai Engkau lebih lagi, memberikan hidup kami lebih lagi Tuhan. Setelah kami diselamatkan, maka ada bagian kami yang harus kami berikan, yang harus kami persembahkan kepadamu. Biarlah melalui
perjamuan yang akan kami lakukan sebentar lagi, itu boleh terus mengingatkan kami akan karya salib-Mu, akan keselamatan, anugerah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak menjadi anak-anak Allah yang sembarangan. Kami tidak menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab atas apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang terus dimeteraikan dalam hati kami, mengingatkan, menegur ketika kami salah, dan terus menerangi setiap jalan-jalan kami. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa persiapkan roti dan anggur kita. Dan juga kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus siang hari ini. Mari saya undang untuk kita bisa menyatukan hati kita. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui karya salibnya di atas kayu salib, tubuh dan darahnya yang sudah dicurahkan, dikorbankan untuk setiap penebusan dosa atas kita. Mari, jika Tuhan mengingatkan akan ada dosa atau kesalahan, atau masih ada orang yang belum kita ampuni, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Oralaba sikarala barala barala. Sikarala barala 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 barala. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ke tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oralaba sikarala barala baralaba. Sikarala barala 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 baralaba. Sikarala barala barala baralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan dosa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oralaba sikarala barala barala baralaba. Engkau sudah angkat setiap sakit penyakit kami. Engkau sudah lepaskan setiap keterikatan kami. Kami percaya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan kami, sudah Engkau angkat, sudah Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kutuk yang harusnya kami terima, itu sudah diubahkan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba sikarala barala batakanaralaba.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan, yang akan memerdekakan setiap kami, yang akan mengubahkan setiap kami, yang akan memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan kami, dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Oh ralaba shikaralaba ralaba. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan sudah Kau berikan ya Tuhan. Setiap kami, umat-Mu yang harusnya berdosa ini, sudah diubahkan, sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Hingga setiap kami boleh memperoleh janji-janji-Mu, beroleh menjadi keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap umat-Mu di GBK Kuningan ini. Biar kasih karunia penyertaan perlindungan Tuhan ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Engkau berkuasa atas kehidupan mereka, atas pekerjaan, atas usaha, atas pelayanan yang mereka lakukan, atas usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rabasyakaralabaralaba, lindungi, jagai mereka Tuhan. Lalukan mereka dari penyakit sampar, dari COVID-19 ini Tuhan. Setiap anak-Mu, setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Mereka dilindungi, dijagai, dilalukan, dilepaskan dari sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga Engkau memulihkan setiap perekonomian mereka, memulihkan usaha pekerjaan mereka, hingga setiap mereka diberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ada penjagaan Allah yang sempurna, penyertaan perlindungan Allah yang sempurna atas umat-Mu, pengurapan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka, yang akan melengkapi, yang akan memampukan mereka menjalaninya. Terima kasih Bapak. Kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan hari ini. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih kepada Pak Pendeta Muda Elizabeth Giliano. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanannya. Pengumuman Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM, screenshot jika m-banking. Ibadah Raya GBK Kuningan minggu depan akan diadakan secara online dengan nomor ID dan meeting Zoom di bawah ini. Mari
Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah online Ibadah Raya Kuningan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Raya online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan jemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.